Sebanyak 15.581 personel TNI Polri diturunkan untuk mengamankan event KTT AIS Forum 2023. Untuk lebih memastikan keamanan para kepala negara dan delegasi selama event yang berlangsung tanggal 11 hingga 11 Oktober, TNI Polri menggelar apel pasukan pengamanan. Apel ini dipimpin Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 Marsdia TNI Andiawan Martono bersama dengan Kabar Kampolri Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. Siap. Body warmnya di bawah. Siap. Dalam KTT AIS ini, Polri menurunkan 4.286 personel yang terdiri dari 1.995 personel dari Mabes Polri dan 2.291 personel dari Polda Bali. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melalui Kabar Kampolri Komjen Pol Muhammad Fadil Imran berpesan kepada setiap personel Polri yang terlibat dalam pengamanan KTT AIS untuk memahami tugasnya demi kelancaran pengamanan. Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, tentu menjadi kebanggaan dan sekaligus prestasi di mana Indonesia mampu menggelar dan memprakarsai pelaksanaan KTT bagi negara-negara kepulauan yang baru dilakukan pada tahun 2023 ini. Sebagai tuan rumah pelaksanaan rangkaian kegiatan KTT AIS Forum, kita semua yang hadir di sini harus bangga karena menjadi bagian dari sejarah untuk melakukan pengamanan peristiwa yang sangat penting bagi Indonesia. Kita semua akan menjadi bagian yang ikut dikenang oleh dunia bahwa pertemuan tingkat tinggi AIS Forum yang baru pertama kali diselenggarakan di Indonesia berjalan dengan lancar dan aman. Hadirin dan peserta apel gelar pasukan yang saya hormati, Polri mulai hari ini tanggal 8 sampai dengan 13 Oktober 2023 selama 6 hari akan melaksanakan operasi dalam rangka pengamanan KTT AIS Forum. Polri bersinergi dengan TNI serta seluruh komponen pengamanan lainnya. Rencana operasi telah disusun untuk dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pengamanan. Petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan juga telah diberikan, baik melalui rapat koordinasi maupun surat telegram. Sebelum pelaksanaan operasi, kita telah melaksanakan latihan praoperasi, baik secara parsial oleh satgas-satgas di Polri maupun gabungan bersama TNI dan unsur terkait lainnya. Dalam pelaksanaan pengamanan kegiatan yang berskala internasional ini, tentu kita tidak ingin membuat kesalahan sekecil apapun. Oleh karena itu, kita persiapkan semaksimal mungkin, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendaliannya. TNI Polri memiliki sumber daya yang cukup, baik personil maupun sarana dan prasarana. Kepercayaan pemerintah terhadap TNI Polri untuk menjadi bagian dari pengamanan event yang sangat penting ini harus kita maknai dengan melaksanakan pengamanan sebaik-baiknya. Kita jangan underestimate, jangan pernah menganggap biasa-biasa saja. Waspadai setiap potensi ancaman sekecil apapun yang dapat mengganggu jalannya kegiatan KTT. KTT AIS Forum 2023 merupakan KTT pertama yang diadakan sejak didirikan melalui Deklarasi Manado pada tahun 2018. KTT AIS di Bali ini diikuti 51 negara dan 9 badan internasional. KTT AIS di Bali ini bertujuan untuk penguatan solidaritas, mengatasi permasalahan bersama di bidang maritim. Dari Denpasar, Bali, Deli Rozadi, Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV. Ya, Anda menyaksikan Talkshow Presisi bersama saya Deli Rozadi, dan saat ini saya sudah bersama dengan Kasatgas Humas Operasi Tribrata Agung 2023, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Kita akan berbincang tentang KTT Archipelagic and Island States Forum 2023. Selamat pagi, Jenderal. Selamat pagi menjelang siang ya. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya, Jenderal. Ya. Ini kita pengen tahu nih, KTT AIS, kita sudah pernah mendengar TG20. Familiar ya dengan KTT 20. Ini ada namanya KTT Archipelagic and Island States. Ini mungkin bisa dijelaskan sedikit nih, KTT apa ini? Nyingkatnya KTT AIS ya. AIS ya. KTT AIS ini adalah konferensi tingkat tinggi negara-negara forum negara kepulauan pulau atau disingkat
Pelagic and Island States Forum di tahun 2023 yang tahun ini diselenggarakan di Indonesia, tepatnya di Bali. Nanti akan dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2023. Berapa negara jenderal yang ikut serta? Nah, kalau kita bicara keikutsertaan negara, ada 51 yang termasuk di dalam ICE ini ya, forum ICE ini ya. Mulai dari negara Antigua dan Barbuda, Barbados, ada Belize, ada New Zealand, ada Fiji, ada Vanuatu. Semuanya ada. Nah, tentu adalah suatu kehormatan bagi kita menjadi tuan rumah. Nah, di sini tentu punya kewajiban untuk melaksanakan pengamanan kegiatan ini. Pelaksanaan pengamanan di mana pelaksanaan KTT ICE Forum ini akan dihadiri oleh para kepala negara, para menteri atau setingkat menteri, dan delegasi-delegasi dari beberapa negara ICE tersebut. Nah, untuk kemudian apa peran Polri dalam KTT ICE ini? Dalam rangka melaksanakan pengamanan kegiatan KTT ICE Forum 2023 ini, Polri menggelar pengamanan ya dengan Sandi Tribrata Agung 2023. Nah, ini melibatkan personil yang terdiri dari Mabes Polri, juga Polda Bali, kemudian dari Pas Pampres, kemudian dari rekan-rekan TNI, kemudian dari BNPT, dari BSSN, BNPB, dan beberapa kementerian lembaga serta stakeholder lainnya. Ini kan event internasional juga, pastinya kan pasti treatmentnya juga sama seperti KTT internasional seperti G20 dan ASEAN juga, Ya. Jenderal. Mungkin bisa dijelaskan Jenderal ini langkah-langkah strategis apa yang dilakukan, yang sudah dilakukan dan akan terus berlangsung sampai tanggal 13 pengamanannya, Jenderal ya. Seperti apa yang dilakukan Polri? Kegiatan pengamanan ini kita gelar selama 6 hari ya. Sejak tanggal 8 sampai dengan 13 Oktober nanti. Artinya kita mempersiapkan sebelum, saat, dan pasca. Maka kita melakukan kegiatan operasi dengan Sandi Tribrata Agung 2023 ini 6 hari, tentu dibuat suatu operasi ya, dengan pimpinan operasi Kaops adalah Bapak Kakor Lantas dan Bapak Kapolda Bali sebagai wakil Kaops, dan terdiri dari beberapa satgas ya. Mulai dari Satgas Preemptif, Satgas Preemptif, Satgas Intelijen, Satgas Siber, Satgas termasuk Satgas Humas, dan juga ada Satgas Banop. Kesemuanya ini ya merupakan kemampuan kita demi terwujudnya penyelenggaraan KTT ICE Forum 2023 dengan aman, tertib, dan lancar. Nah, ini Jenderal, untuk pengamanan tentunya kan pasti tidak hanya pada saat acara dan juga di venue utama. Dan mungkin bisa dijelaskan Jenderal ini di mana saja lokasi-lokasi yang ditempatkan untuk pengamanan yang menjadi wilayah domain Polri untuk pengamanan. Titik-titik atau lokasi-lokasi yang menjadi pengamanan kita ini dimulai dari bandara ya, Bandara I Gusti Ngurah Rai. Bandara I Gusti Ngurah Rai tempat mendaratnya pesawat yang membawa para kepala negara, para menteri dan delegasi lainnya. Kemudian juga rute mulai dari bandara menuju hotel, rute di mana dilalui ke venue-venue, kemudian juga venue ya, tempat kegiatan dilaksanakan seperti tempat pertemuan di BNDCC, juga di BICC, dan juga Hotel Mulia. Kemudian akomodasi delegasi dan juga termasuk panitia KTT ICE. Kemudian juga
tempat objek wisata yang ada di Bali dan sekitarnya, di Denpasar dan sekitarnya, yang akan menjadi tempat kunjungan para delegasi nanti. Kemudian juga kita melakukan tempat pengamanan pintu-pintu masuk menuju Bali. Jadi bukan cuma bandara, tapi pelabuhan-pelabuhan yang menuju Bali. Termasuk akses-akses yang di darat, yang di dalam Bali sendiri, yang dari luar. Betul. Denpasar. Semua yang menuju ke Bali, artinya melalui penerbangan maupun melalui pelabuhan.